Hai semuanya, balik lagi sama Jalan Sarjana. Bayangin kalau kamu tuh adalah orang terakhir dari jenis kamu yang ada di muka bumi. Gak ada teman, gak ada pasangan. Ya pokoknya cuma nunggu waktu sampai nama spesies kamu benar-benar dihapus dari sejarah. Kita nggak lagi ngomongin soal ratusan tahun lagi ya. Untuk beberapa hewan yang bakal kita bahas hari ini, populasinya tinggal hitungan jari. Bahkan mungkin pas kamu lagi nonton video ini, jumlah mereka udah berkurang lagi. Nah, di video kali ini kita bakal lihat daftar hewan yang lagi di ujung tanduk ya teman-teman. Hewan-hewan keren ini sebentar lagi bakal punah kalau kita nggak gerak sekarang ya guys. Udah penasaran? Hayo aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 12. Kukang tiga jari kerdil. Di Pulau Panama ada hewan bernama kukang tiga jari kerdil alias pygmy three-toed sloth yang hidupnya tuh benar-benar cuma di situ doang dan gak nyebar kemana-mana. Sayangnya, hewan lucu dan mungil itu katanya lagi terancam punah dan diperkirakan sekarang cuma tersisa kurang dari 100 ekor aja. Alasan utamanya ya tentu karena manusia. Manusia suka nebang kayu, bikin area pembangunan, dan membuat banyak turis datang sehingga habitatnya jadi terancam. Udah gitu, karena mereka cuma hidup di satu pulau kecil doang, kalau sampai ada badai, kenaikan permukaan laut, ataupun kerusakan ekosistem mangrove yang ada di sana, bisa-bisa satu spesies mereka langsung hilang dari muka bumi ini ya guys. Nomor 11. Hiu Sungai Gangga. Saking jarangnya kelihatan, hiu Sungai Gangga ini seringkali dikira udah punah sama orang-orang loh. Bayangin udah dicari seabad penuh tuh nggak ketemu, taunya selama ini hidup di sungai keruh seperti Gangga dan juga Brahmaputra di Asia Selatan. Pokoknya air berwarna coklat, penuh lumpur, sampah dan juga polusi malah jadi tempat hidup kesukaan mereka dong. Cuma jangan seneng dulu ya, soalnya jumlahnya pun sekarang diperkirakan kurang dari 250 ekor di dunia ini. Masalah utamanya tentu udah bisa kalian tebak lah ya, yaitu karena penangkapan ikan hiu secara berlebihan, polusi sungai makin parah, dan habitat mereka juga hancur. Berhubung pertumbuhannya juga lebih lambat daripada hiu yang lain, mereka pun jadi lebih gampang tumbangnya ya teman-teman. Nomor 10. Ikan gergaji gigi besar. Punya hidung panjang kayak gergaji, gigi tajam semua, dan juga kelihatan sangar, ternyata nggak ngejamin ya large-toothed sawfish alias ikan gergaji gigi besar jadi bisa hidup lama di bumi ini. Soalnya, ikan yang dulunya tuh hidup nyebar di seluruh daerah tropis di dunia, mendadak mulai punah di Amerika Serikat. Bahkan, wilayah hidupnya menyusut cuma tinggal 10% doang ya teman-teman. Meskipun nih, wilayah paling aman mereka di Australia, tapi statusnya pun udah kritis banget. Tahu nggak kenapa? Ya, karena mereka sering diambil sama manusia, nyangkut di jaring nelayan, rusaknya habitat mereka, dan suka kena penyakit yang aneh juga. Kalau para ahli sih bilangnya, risiko kepunahan mereka udah di angka 85-97% loh. Cuma peneliti tetap berharap mereka tuh hidup lama dengan pakai program tagging di badannya untuk memantau pergerakan mereka. Nomor 9. Kura-kura tempurung lunak raksasa Yangshe. Kirain mas, semua kura-kura bisa hidup lama di bumi ya. Tapi sayangnya buat kura-kura raksasa lunak sungai Yangshe, ternyata malah masuk daftar hampir punah di dunia ini loh. Kondisinya tuh separah itu ya guys. Malah rumornya nih, mungkin spesies ini cuma tersisa 2-3 ekor doang di seluruh dunia. Gila gak sih? Masalahnya mereka ini juga korban LDR yang kehalang politik. Satu cowok ada di kebun binatang Cina, sedangkan sisanya ada di danau Vietnam. Mau disatuin pun susah banget karena urusan birokrasi antar negara yang super ribet ya. Nah, terus yang bikin makin hopeless, pejantan yang ada di Cina itu udah tua banget, umurnya 100 tahun lebih, dan punya cacat permanen, yaitu penisnya rusak gara-gara berantem zaman dulu sehingga dia tuh mandul secara alami. Ya bisa begini jelas ada alasan utamanya sih, karena sungainya tuh dirusak, polusi makin parah, lalu selama puluhan tahun daging dan juga tulangnya juga diburu secara berlebihan. Jadi sekarang kita cuma bisa nunggu ada keajaiban menemukan betina baru yang lagi ngumpet, atau ya mungkin di cloning pakai teknologi genetika ya. Benar-benar sedih ya teman-teman. Nomor 8. Pesut tanpa sirip Yangshe.
Sama-sama berasal dari Sungai Yangtze nih, tapi kalau tadi kura-kura, sekarang tuh semacam lumba-lumba kecil tanpa sirip punggung gitu ya teman-teman. Banyak orang bilang kalau mamalia yang satu ini adalah mamalia terlucu yang ada di dunia. Tapi berhubung dia tinggal di sungai paling sibuk, paling tercemar, dan juga paling overfishing di dunia, ya jangan heran dong kalau populasinya tuh juga cepat menurun. Diperkirakan sih sekarang aja populasinya tuh sisa 1.249 ekor doang ya. Alasannya ya karena mereka gampang ketabrak kapal, nyangkut di jaring nelayan, dan stres berat efek polusi suara yang gak berhenti-henti. Nomor 7. Badak Jawa. Kalau ngomongin hewan mau punah, tentu badak Jawa nggak bisa dilupain sih. Soalnya di alam liar, sekarang jumlah mereka diperkirakan kurang dari 80 ekor dan nggak ada satupun yang tinggal di kebun binatang ya. Satu-satunya rumah mereka cuma di ujung kulon Banten. Jadi kalau rumah ini hancur, spesies ini tamat riwayatnya lah ya selamanya. Nah, tapi kalau kalian bingung alasannya kenapa bisa separah ini, ya jawabannya karena perburuan serta hilangnya habitat mereka. Selama ratusan tahun, cula mereka tuh dianggap mahal di pasar gelap, sehingga bisa dijual ratusan juta per kilogramnya loh. Kalaupun nggak diburu untuk dijual, ini semua juga bisa terjadi karena faktor banyaknya pembangunan lahan. Ujung-ujungnya tempat tinggal mereka pun mulai tergusur. Bayangin deh, tadinya bisa nyebar dari India sampai Asia Tenggara, sekarang cuma hidup di Taman Nasional Ujung Kulon coba. Selama para pemburu belum ditangkepin dan juga tempat tinggal mereka nggak dijaga dengan ketat, ya siap-siap aja ya kehilangan satu spesies lagi. Nomor 6. Kura-kura raksasa Pulau Fernandina. Bukan cuma kura-kura Yangtze aja nih yang mau punah, tapi kura-kura raksasa dari Pulau Fernandina juga punya nasib yang 11-12 loh. Selama 114 tahun sebenarnya warga dunia tuh berpikir kalau mereka udah punah. Namun di tahun 2019 kemarin, tim ekspedisi berhasil nemuin satu-satunya kura-kura betina yang lagi ngumpet di semak-semak dan juga dikasih nama sebagai Fern ya. Tapi jujur kondisinya suram banget sih guys. Emang sih kura-kura bernama Fernanda itu betina, tapi kalau nggak ditemuin jantannya kan iya gimana mereka mau berkembang biak coba. Tanpa pasangan, tanpa populasi tersembunyi, dan juga tanpa habitat asli, ya secara realistis mah kita perlu siap-siap kehilangan ya. Sedih banget kan, dia tuh sendirian nanggung beban satu spesies di pundaknya loh. Nomor 5. Paus sikat Atlantik Utara. Badannya sih boleh gede, tapi jumlahnya kecil banget dong. Paus sikat Atlantik Utara atau nama lainnya adalah North Atlantic Right Whale ini katanya dari seluruh dunia cuma tersisa 350 ekor aja. Udah gitu, betina yang bisa punya anak cuma 70 ekor doang. Wah, mepet banget kan untuk nerusin satu spesies. Nah, di tahun 2024 emang ada kabar baik nih karena lahir 19 bayi baru, tapi berita buruknya jauh lebih banyak. Jumlah paus yang mati atau yang luka parah jauh lebih ngebut daripada yang lahir dong teman-teman. Musuh mereka tuh bukan hiu ataupun paus pembunuhnya, tapi manusia. Karena paus ini renangnya tuh lambat dan juga suka di permukaan, mereka sering jadi korban tabrak lari kapal laut. Kalaupun selamat, banyak yang mati pelan-pelan karena terjerat tali jaring nelayan berbulan-bulan sampai nggak bisa makan coba. Udah gitu, sekarang laut juga makin panas sehingga makanan mereka mulai menurun. Solusinya sebenarnya ada sih dengan teknologi jaring tanpa tali dan juga batasin kecepatan kapal, tapi kalau mau penegakan hukumnya masih memblek kayak sekarang, ya peluang mereka selamat beneran tipis banget sih. Nomor 4. Maujin skate. Sekilas sih, hewan ini emang kelihatan mirip sama ikan pari ya. Tapi Maujin skate itu aslinya adalah makhluk laut yang berbeda dari ikan pari dan hidupnya tuh cuma di 2 muara sungai Tasmania doang. Benar-benar gak ada tempat hidup yang lain deh. Masalahnya, rumah mereka ini dijadikan lokasi favorit untuk tambak salmon komersial. Gara-gara ribuan salmon ditumpuk di situ, airnya jadi penuh limbah, bakteri, dan antibiotik yang bikin lingkungan jadi zona mati alias gak ada oksigennya. Akibatnya, pari asli yang udah hidup jutaan tahun ini harus ngalah sama salmon pendatang. Sekarang sih diperkirakan jumlahnya tersisa 40-100 ekor doang ya. Dan walaupun udah ada usaha nih untuk narik mundur tambak salmon dari situ, tapi kalau habitat yang nggak dilindungin, ya kayaknya bakal tetap sama aja nggak sih?
Nomor 3. Saula. Sering dapat julukan unicorn Asia sebenarnya bukan karena dia punya cula atau mirip kayak kuda gitu ya. Tapi Saula merupakan hewan yang dianggap misterius karena hidup di pegunungan Annamite di perbatasan Laos dan juga Vietnam dan jarang banget dilihat sama orang-orang. Penampakan terakhir dia aja sebenarnya di tahun 2013, di mana nih habitatnya udah mulai rusak parah, penuh jebakan dari pemburu, dan kedatangan banyak turis juga ya. Banyak ahli udah sering bilang kalau Saula tuh udah terancam punah banget, tapi entah kenapa pemerintah sana tuh belum mau galak untuk nyelamatin hewan ini. Nomor 2. Fakita. Pernah gak sih kamu dengar hewan punah gara-gara ulah mafia? Kenal ini sama Fakita, lumba-lumba mini paling kecil dan juga paling langka di dunia. Nasib mereka tuh tragis banget ya karena jadi korban salah sasaran. Jadi di perairan Meksiko itu ada ikan namanya totoaba yang gelembung renangnya dijual super mahal untuk obat tradisional. Nah, para mafia kartel memasang jaring ilegal gede-gedean untuk nangkap totoaba, tapi yang nyangkut dan juga mati malah si Fakita yang imut ini. Sekarang populasinya tuh benar-benar di ujung tanduk, di mana diperkirakan cuma sisa 9-10 ekor di seluruh dunia. Penangkaran pun nggak bisa sembarang dilakuin ya, karena mereka bakal mati kalau berujung ditangkap manusia. Nomor 1. Hiu macan pasir mata besar. Terakhir ada Big Eye Sand Tiger yang warnanya sih hitam langit malam tapi giginya tuh shining seperti bintang. Berhubung hidupnya tuh jauh di laut dalam tanpa cahaya matahari sama sekali, sebenarnya manusia pun nggak bisa masuk ke sana sih. Nah, yang bikin mind blowing, hiu ini badannya gede banget kan, dimana bisa sampai 4 meter lebih. Tapi skill ngumpetnya tuh bisa dibilang level dewa. Sejak pertama kali ditemukan nggak sengaja pada tahun 1941, jumlah penampakan yang tercatat tuh sedikit banget. Bahkan ada data yang bilang kurang dari 10-15 kali ketemu sama manusia dalam sejarah. Saking langkanya nih, ilmuwan masih blank ya alias minim data soal kebiasaan hidupnya. Terakhir kali heboh tuh tahun 2019 di Taiwan waktu ada nelayan gak sengaja nangkap hiu ini. Jadi bisa dibilang ini beneran salah satu hantu laut dalam yang paling susah dicari sampai sekarang sih guys. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.